Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadidayat Hammurabi dari Taman Kode-Kode. Di video kali ini kita akan lanjut ngebahas standar library yang namanya Bytes. Oke, sekarang kita lanjut untuk buka kode editor. Di sini saya sudah buka file bytes.go dan dia adalah package main, kemudian ada function main, ya kurang lebih setupnya sama seperti di video bytes yang sebelumnya. Nah, di sini kita akan lanjut ke fungsi yang berikutnya, yaitu di web browser kita buka dokumentasi resmi untuk package bytes ini. Kemarin kita sudah sampai di cut suffix dan sekarang kita akan lanjut untuk ngebahas bagian fungsi equal dan selanjutnya sampai secukupnya di video ini. Kalau rasanya udah terlalu panjang, kita sambung lagi di video berikutnya gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi yang pertama, yaitu equal. Oke, kembali ke kode editor. Di sini kita langsung coba aja untuk fungsi equal. Di sini bytes.equal. Nah, di sini equal itu memerlukan dua buah bytes. Ya gini, udah. Oke, terus kita masukkan 2 bytesnya ke parameter equal ini. Sekarang kalau kita jalankan di terminal, hasilnya adalah true. Kenapa? Karena fungsi equal ini menghasilkan true jika bytes A dan bytes B itu sama, isinya sama. Tetapi kalau berbeda, maka hasilnya adalah false. Di sini kita coba buat berbeda. Misalkan yang B itu isinya hanya hello saja. Kita jalankan, maka hasilnya false. Jadi fungsi equal itu sesimpel untuk menyamakan apakah bytes A sama dengan bytes B. Oke, kemudian kita masuk ke fungsi berikutnya. Di sini ada equal equal fault ya. Oke. Nah, untuk fungsi equal fault sendiri di sini kita tetap butuh 2 bytes. Cuman bedanya adalah cara pengecekan antara equal dan equal fault ini. Kalau di equal fault dia pengecekannya sifatnya adalah case insensitive. Misalnya gini. Oke, nah kalau kita jalankan seperti ini, hasilnya true. Kenapa? Karena memang A dan B itu sama, ya kan? Nah, sekarang kalau misalkan yang B kita ubah menjadi huruf kapital nih, yang Alex-nya, yang saya juga ya, saya juga kapital. Nah, kita jalankan sekarang, maka hasilnya tetap true. Yang padahal kalau kita gunakan equal, di sini hasilnya adalah false gitu. Jadi kalau equal dia itu case sensitif, kalau equal fault itu case insensitive gitu ya di sini. Jadi kalau kita gunakan equal fault jadinya dia true, padahal case-nya berbeda, ada lower case dan ada upper case, tapi tetap true. Mudahnya seperti itu. Nanti kalau teman-teman butuh referensi lebih lengkap, silahkan baca di dokumentasi bytes itu sendiri ya. Nah, kemudian kita lanjut ke fungsi berikutnya, ada yang namanya fields, teman-teman. Di sini fields. Nah, fields ini hanya butuh 1 buah bytes saja. Oke, jadi bytes B-nya kita komentar aja dulu. Dan di sini kalau kita print, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini kelihatan bahwa ada array di dalam array atau slice di dalam slice gitu ya. Nah, sekarang kita coba dulu untuk print supaya dia tetap terbaca ya. Jadi di sini pakai %s aja, kemudian \n biar ada enternya, kemudian kita jalankan ulang. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi dia akan dipisahkan berdasarkan spasi. Nah, di sini nggak kerasa karena spasinya cuma 1 ya. Kita coba, di sini ada 1, di sini ada 2, di sini ada 3,
dan di sini ada nggak tahu ada berapa, kita banyakin aja. Nah, sekarang kalau kita jalankan lagi, maka hasilnya tetap sama. Jadi selama ada spasi, maka fungsi fields akan memisahkan kata gitu ya. Jadi akan dikelompokkan berdasarkan pemisahnya. Jadi kalau misalkan sudah dipisah, kemudian seberapapun potongannya, maka akan dijadikan satu elemen slice gitu. Jadi kalau di sini seolah-olah dia menjadi seperti kata gitu ya. Gampangnya kita ibaratkan kata aja. Jadi kalau di sini sudah ada gabungan beberapa huruf, kemudian ada spasi, maka dia akan dimasukkan ke satu elemen slice. Lalu lanjut berikutnya, dan berikutnya. Gitu. Oke. Nah, itu fields, dan fungsi berikutnya ada fields func. Nah, fields func ini menarik karena dia menerima dua parameter. Di sini ada c, misalkan run, terus di sini masukkan bool, dan di dalam fungsi ini kita bisa mereturn kriteria apa yang menyebabkan kata-kata ini dipisah. Nah, misalkan di sini kita tentu aja mau spasi gitu ya, maka hasilnya sama. Oke. Nah, kalau misalkan kita bukan mau spasi dan kita tambah lagi ya, misalkan huruf A, misalkan sorry, bukan gitu ngetiknya, tapi A. Nah, kayak gini kita jalankan, maka di sini huruf A juga akan menjadi pemisah, bukan cuma spasi, tapi A juga sebagai pemisah. Seperti itu. Jadi dengan fields func ini kita punya kesempatan untuk mengubah pemisahnya apa. Kalau fields itu udah pasti spasi. Nah, kalau fields func itu terserah kita. Kalau misalkan kita bukan mau spasi pemisahnya, mau underscore, strip, atau yang lain juga boleh. Tinggal dicek aja karakternya, terus di return di dalam function yang ada di fields func ini. Udah jadi gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut. Di sini ada yang namanya hash prefix. Kita hapus saja, udah terlalu panjang. Print ln dulu. Print ln, kemudian di sini kita panggil bytes hash prefix. Nah, di hash prefix ini memerlukan dua buah bytes A dan B. Nah, di sini kita buka lagi komentar yang B. Dan sekarang kalau kita jalankan, di sini hasilnya false. Nah, ternyata hash prefix ini menghasilkan true atau false. Nah, hasilnya true kalau A itu diawali oleh B. Nah, jadi maksudnya gimana? Maksudnya adalah di sini kita hapus spasinya, kita hapus dulu. Nah, misalkan di sini halo gitu ya untuk yang B-nya, maka hasilnya true. Kenapa? Karena A itu diawali oleh B. Jadi halo, nama saya adalah Alex, itu diawali oleh halo, ya kan? Maka hasilnya true. Nah, kalau misalkan kita salah seperti ini, maka hasilnya false karena A tidak diawali oleh B, maka hasilnya false. Oke. Nah, kita lanjut. Sekarang di sini ada hash suffix. Oke, kita hash suffix. Nah, oke, kita langsung jalankan. Di sini hasilnya false tentu aja, karena kalau hash prefix tadi untuk melihat apakah A itu diawali oleh B, maka kalau hash suffix apakah A diakhiri oleh B. Jadi yang dilihat di sini adalah akhirnya. Makanya kalau kita bilang halo, nama saya adalah Alex, itu diakhiri halas dash D, maka hasilnya adalah false ya. Yang betul adalah Alex gitu. Nah, maka di sini hasilnya true. Kalau misalkan nggak mau satu kata, maunya ada spasinya gitu ya, itu juga true. Nah, atau misalkan kita sekalian
di kata berikutnya itu juga sama, true gitu ya, tetap boleh. Jadi has suffix itu yang disamakan adalah belakangnya. Apakah A diakhiri oleh B, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut. Untuk fungsi berikutnya ada namanya index. Nah, di sini kita bisa langsung jalankan fungsinya dan hasilnya adalah 15. Mungkin agak susah ya karena harus ngitung. Nah, sekarang coba kita allo aja. Nah, di sini allo hasilnya 1. Kenapa? Karena allo ini dia ada di posisi indeks ke-1 di dalam A. Di sini ya. Nah, indeksnya mulai dari 0. Jadi kalau kita halo, maka di sini hasilnya 0 karena kita mulai dari halo, dari posisi pertama. Gitu. Jadi dia ditemukan di indeks pertama untuk kata halo ini. Nah, misalkan nama itu kurang lebih 0, 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Ya, 5 gitu ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Betul. Nah, di sini 5. Oke. Jadi seperti itu indeks. Jadi B itu ditemukan di indeks keberapa di dalam A. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada fungsi berikutnya yaitu index any. Nah, di sini kita nggak perlu lagi B yang dalam bentuk bytes. Jadi kita B-nya itu dalam bentuk string. Misalkan kita masukkan nama gitu ya. Nah, maka di sini akan jalan fungsinya gitu sesuai dengan kegunaan index any. Tapi yang sebelumnya kita masukkan byte, sekarang kita cukup masukkan string. Jadi nggak perlu ubah-ubah fungsi, ubah-ubah tipe data. Nah, masalahnya di sini bedanya indeks dengan indeks any adalah, jadi indeks any ini akan menghasilkan indeks. Oke. Tapi untuk karakter yang mana saja yang lebih dulu. Nah, misalkan nih n kan ada ya. Nah, tapi A itu lebih dulu. A itu ada di indeks ke-1 di sini ya, H0 A1 gitu. Maka hasilnya 1. Itu. Nah, misalkan kita cari yang lain. X. Nah, maka temukan di 25. Tapi kalau kita X Z A ini. Nah, maka yang ditemukan 0. Kenapa 0? Karena di sini yang ditemukan dulu ditemukan itu H. Di sini kan ditemukan H-nya dan H ini paling pertama gitu. Jadi dia di indeks ke 0. Nah, gimana kalau A-nya duluan? A. Nah, tetap 0. Kenapa? Karena A itu baru ditemukan di indeks ke-1, tapi H itu ditemukan di indeks ke-0. Nah, jadi siapa yang indeksnya lebih dulu? Pertama akan dicari dulu ditemukan atau enggak. Lalu dicek indeks mana yang lebih dahulu. Nah, maka itulah hasil dari indeks any ini. Oke. Nah, kita lanjut ke yang berikutnya. Di sini ada index byte. Index byte. Oke, di sini kita bisa kirimkan 1 byte aja, misalkan Z, maka hasilnya -1 karena nggak ada Z di sini. Tapi kalau kita bilang A, maka hasilnya 1. Kenapa? Karena di sini ada A indeks 1. Kemudian kalau kita bilang N, di sini hasilnya harusnya 5 ya, sama seperti tadi di sini. N itu 5 di sini. Nah, jadi indeks tadi itu bisa menggunakan bytes. Nah, kalau indeks any tadi bisa menggunakan string, tapi yang dicari ya seperti tadi. Kemudian kalau indeks byte itu lebih spesifik lagi. Jadi yang dicari hanya betul-betul 1 karakter. Nah, 1 karakter huruf di indeks keberapa dia ditemukan, maka itulah hasilnya. Nah, di sini tentu lebih mudah dipahami ya yang indeks byte. Jadi di dalam bytes A
untuk byte n itu ada di indeks keberapa, ya sesimpel itu. Oke, nah kita lanjut. Di sini ada satu fungsi berikutnya, namanya indeks fung. Nah, kalau indeks fung ada fung-fungnya, biasanya kita masukkan fung nih, misalkan crun, kemudian integer. Nah, di sini integer atau apa ya? Oh ya betul. Oh salah, integer itu return terakhirnya. Di sini harusnya bool aja. Nah, di sini kita return misalkan c-nya sama dengan spasi gitu ya. Ada di keberapakah spasi? Ada di keempat gitu. Jadi kalau kita tidak menemukan kebutuhan kita bisa dilakukan dengan indeks any atau indeks byte, di sini kita bisa gunakan indeks fung yang bisa lebih custom lagi gitu ya. Di sini misalkan kita mau hitung-hitungan apa dulu gitu ya. Nah, terus akhirnya kita putuskan untuk separatornya adalah spasi gitu. Atau karakter yang dicari itu adalah spasi gitu. Nah, itu sangat dimungkinkan di sini. Oke. Nah, kita ke fungsi berikutnya. Di sini ada indeks run. Sebenarnya untuk fungsi indeks run ini hampir mirip ya dengan indeks byte. Jadi dia hanya mencari satu run saja. Sama di sini misalkan kita cari c gitu, hasilnya -1 karena nggak ada. Kemudian kalau kita cari n, di sini hasilnya adalah 5. Karena n ada di indeks ke-5. Nah, apa bedanya indeks run dengan indeks byte? Di sini teman-teman harus pelajari dulu perbedaan antara byte dengan run. Nah, kalau sudah paham itu, maka indeks byte dan indeks run itu bekerja berdasarkan tipe data indeks byte dan run tadi. Gitu. Jadi bedanya hanya di tipe data byte dan runnya saja, untuk cara kerjanya sama. Oke, itu indeks run. Nah, sekarang kita lanjut ke fungsi berikutnya. Di sini ada yang namanya join. Oke. Nah, di sini misalkan A kemudian B harusnya. Jadi anggapannya di sini kita punya beberapa byte yang memang mau digabung nih teman-teman. Halo, nama saya adalah Alex. Kayak gini. Jadi di sini kita punya bytes gitu ya. Kemudian kita mau gabungkan semua bytesnya ini jadi satu. Nah, begitu kita mau gabungkan bytes ini jadi satu, pemisahnya apa gitu. Nah, di sini kita coba spasi gitu ya. Nah, kemudian kita run, maka di sini akan digabungkan dan pemisahnya adalah spasi. Gini. Nah, kalau kita mau pemisahnya yang lain, misalkan koma, spasi atau koma deh. Nah, maka pemisahnya di sini adalah koma. Gitu. Oke, jadi itu teman-teman untuk fungsi-fungsi yang ada di package bytes di video ini. Untuk fungsi lainnya masih ada banyak lagi, kita akan bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.